Satu waktu saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rob, ini Jokowi minta progress report. Terus lu ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik sudah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Itu dia bilang, sudah tanya sama peserta rapat, kita udah kirim ya formalnya. Sekarang diantara kalian, diantara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Oke. Disebut aja Rob, namanya Rob. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua, saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh, karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha, dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya. Ada dari Poso itu. Dia Poso, Palu segala segitu, pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan, adalah Babilonia Tower. Babel, Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu? Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepungahan? Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud.
artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya. Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba.